Kang Inha mencoba untuk membunuh ayahnya, tapi tidak jadi karena langsung dicegah oleh Han Tae-oh. Dan Inha terlihat sangat kaget melihat Tae-oh ada di tempat itu. Kemudian mereka pun pergi ke tempat lain untuk berbicara berdua. Inha terlihat sangat kesal karena Tae-oh mencoba untuk menghalangi rencananya. Dan dia juga bilang kalau dia bukanlah Kang Inha yang dulu. Di sini Tae-oh juga mengatakan kenapa dia bisa berubah seperti itu dan bahkan tega membunuh ayahnya sendiri. Tae-oh juga bilang bahwa dia tidak takut sama sekali apapun yang terjadi. Dia akan tetap mempertahankan Kang Oh supaya tidak jatuh pada tangannya Kang Inha. Tae-oh langsung pergi dari sana. Saat ini karena Inha merasa sangat kesal, dia pun menghubungi rekannya untuk meluncurkan rencana barunya. Di penjara, salah satu sipir yang ada di sana datang memanggil si Kijun ini. Katanya sih ada kunjungan. Dan ternyata saat tiba di sana, pria ini menerima telepon dari Kang Inha. Di sana mereka berbicara. Saat itu Kijun mengatakan kalau dia merasa takut berada di sini karena kan dia akan segera dihukum mati. Tapi di sini Inha berusaha untuk menenangkan pria ini dan dia bilang bahwa dia akan selalu mendukungnya dan akan mencari cara untuk mengeluarkannya dari sana. Dan si Kijun ini sangat mempercayai Kang Inha. Tapi ternyata di balik kata-kata manisnya Inha, ternyata si Kang Inha memiliki niat untuk membunuh si pria ini. Dan dia pun menyuruh sipir itu untuk melakukan tugasnya. Dan sipir itu membunuh si Kijun dengan menusuknya hingga si Kijun pun terkapar. Dan sipir itu langsung pergi dari sana. Saat ini Kang Inha terlihat sangat santai. Dia merasa lega karena sudah berhasil menghabisi salah satu orang yang bisa membuatnya terjeblos dalam penjara. Saat ini Han Tae-oh dan juga beberapa orang anggota timnya merasa lega karena Kang Sung-jo termakan oleh umpan pancingan mereka. Kini mereka memiliki peluang untuk melawan Kang Inha dan mereka harus membuat rencana yang matang supaya berhasil bernegosiasi dengan Kang Sung-jo. Kemudian Kang Sung-ju pun menelpon ibunya. Dia memberitahukan pada ibunya bahwa dia berhasil mengamankan saham milik Gold Investment yang akan dia lakukan dalam beberapa hari ini. Dan mereka sangat yakin kalau mereka pasti bisa bernegosiasi dengan pihak Gold Investment. Kemudian Hiju datang menemui kakak iparnya. Di sana dia memperingatkan kakak iparnya supaya tidak mempergunakan saham milik abangnya itu untuk hal di luar keperluan Kang Oh. Dia menyuruh supaya kakak iparnya itu mendukung Kang Sung-ju. Tapi kakak iparnya tidak mau dan dia tidak peduli. Dia akan mendukung orang yang menguntungkan menurutnya. Saat ini Kang Inha datang menemui pria ini karena pria ini sudah memutuskan untuk mendukung Kang Inha. Di sini pria ini memperingatkan Inha supaya dia harus berhati-hati mengambil alih Kang Oh dan jangan sampai membuat dia menyesal karena telah berpihak kepadanya. Karena dia bisa saja membatalkan kerjasama mereka itu. Di sini Inha terlihat sangat khawatir. Kemudian dia pun datang untuk menghadiri pertemuan dengan Gold Investment. Ternyata saat itu Kang Sung-ju dan ibunya juga datang ke sana. Ternyata mereka sama-sama mengejar saham dari Gold Investment dan Tae-oh mengumpulkan mereka di sana. Kemudian Tae-oh pun memasuki ruangan itu. Saat itu mereka ingin pergi karena melihat orang yang datang ke sana adalah Han Tae-oh. Tapi Tae-oh langsung memperkenalkan dirinya sebagai dirut dari Gold Investment. Di sini mereka semua terlihat sangat kaget dan tidak bisa mempercayai kata-katanya Han Tae-oh, terutama si Kang Sung-ju. Dia tidak bisa percaya apa yang dilakukan oleh Han Tae-oh, tapi di sini Tae-oh bersikap sangat tenang. Terlihat kalau Kang Inha sangat khawatir karena dia tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh Han Tae-oh. Setelah itu Tae-oh langsung pergi dari sana. Kemudian Inha langsung menjegat si Han Tae-oh. Di sini Inha memperingatkan Tae-oh kalau dia tidak akan membiarkan tindakannya itu untuk menjatuhkannya. Tapi terlihat kalau Han Tae-oh sama sekali tidak peduli dan dia pun langsung pergi dari sana. Kemudian Inha datang ke galeri milik kakak iparnya itu. Ternyata wanita ini menyuruh Inha datang ke sana karena dia berencana untuk mendukung Kang Inha. Awalnya Kang Inha masih bingung dengan maksud dari kakak iparnya itu. Tapi setelah kakak iparnya pergi, dia pun menyadari kalau mereka akan bekerja sama. Saat ini Inha mendapatkan telepon dari ibu tirinya. Katanya mereka akan mengadakan makan malam dan mengundangnya untuk datang malam ini. Inha pun datang ke acara makan malam itu. Dia pikir kalau mereka akan mendukungnya, tapi ternyata saat itu di sana dia melihat kalau Han Tae-oh juga ada di sana. Di sini terlihat kalau Inha sangat tidak senang. Saat acara makan malam itu mereka bahkan mengabaikan Kang Inha.
dan hanya mempedulikan Han Tae-oh. Melihat hal itu, In-ha terlihat sangat kesal karena mereka benar-benar mengabaikannya. Dan dia sangat kesal melihat Tae-oh dan dia langsung pun pergi meninggalkan tempat itu. Saat tiba di rumah, In-ha langsung menjalankan rencana berikutnya untuk menghancurkan Han Tae-oh. Dia pun langsung menelpon sipir bawahannya. Di sini dia berencana untuk mengeluarkan ayahnya Han Tae-oh dari penjara, dan keesokan harinya sipir itu pun mendatangi ayahnya Han Tae-oh. Saat itu sipir ini menjelaskan bahwa dia dibebaskan secara bersyarat selama 3 hari. Karena inilah rencana Kang In-ha supaya pria ini bisa memburu ibunya Han Tae-oh, dan hal itu akan sangat menyakiti Han Tae-oh dan membuat dia menderita. Kemudian ayahnya Han Tae-oh pun dibebaskan dan Kang In-ha memberikan informasi tentang di mana keberadaan ibunya Han Tae-oh, dan pria ini terlihat sangat bersemangat dan dia pun langsung pergi ke tempat ibunya Han Tae-oh berada saat ini. Saat tiba di sana, mereka pun langsung bertemu. Saat itu, ibunya Tae-oh terlihat sangat kaget melihat pria yang sudah pernah membunuhnya itu datang kembali ke hadapannya. Di sini terlihat kalau ibunya Han Tae-oh sangat ketakutan melihat pria ini. Dia sampai mundur-mundur gitu hingga dia pun tergelincir dan terjatuh ke bawah dan dia meninggal di sana. Setelah itu, pria ini pun langsung pergi dari tempat itu. Saat ini terlihat kalau In-ha sangat bahagia karena dia sudah mendapatkan kabar kalau rencana mereka berhasil dan berjalan sangat lancar. Di lain sisi, Kang Sun-ju dan juga ibunya ingin menghadiri pertemuan konferensi pers. Tapi saat itu polisi datang ke sana dan mengepung mereka. Kemudian polisi pun langsung menangkap ibunya Kang Sun-ju dengan tuduhan pembunuhan. Kang Sun-ju juga terlihat sangat khawatir karena dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa ibunya itu. Dan ibunya pun langsung dibawa ke kantor polisi. Dan ternyata dalang dibalik penangkapan ibunya Kang Sun-ju itu adalah Kang In-ha. Dia sengaja merencanakan semua ini supaya orang-orang yang mendukung Kang Sun-ju beralih padanya. Dan dia memanfaatkan kesempatan itu untuk menghadiri konferensi pers itu. Dan dia memberitahukan pada para pemegang saham kalau ibunya Kang Sun-ju sudah ditangkap oleh polisi saat ini. Di sisi lain, Kang Sun-ju sedang menonton acara konferensi pers itu. Dia menyadari kalau semua itu adalah perbuatan Kang In-ha. Di sini, Kang Sun-ju terlihat sangat kesal atas perbuatan In-ha saat ini. Han Tae-oh juga menghadiri acara konferensi pers itu. Dia menyadari semua rencananya Kang In-ha. Kemudian Tae-oh bertemu dengan rekannya. Di sana pria ini memberitahukan bahwa ayahnya Han Tae-oh sudah dibebaskan dan dia pun menunjukkan bukti tentang kebebasan ayahnya itu. Di sini Tae-oh terlihat sangat mengkhawatirkan ibunya dan dia pun langsung bergegas menuju ke tempat ibunya. Karena dia takut terjadi apa-apa pada ibunya itu karena dia tahu kalau ayahnya itu pasti akan menyakiti ibunya itu. Saat tiba di sana, ternyata ibunya sudah meninggal. Tae-oh hanya bisa melihat mayat ibunya itu. Di sini Tae-oh terlihat sangat sedih memikirkan hal buruk yang dialami oleh ibunya. Karena selama ini Tae-oh juga tidak pernah mau menjumpai ibunya dan hal inilah yang membuat dia sangat menyesal. Di lain sisi, Hiju datang menemui In-ha. Dia tidak terima kalau misalkan ibunya ditangkap sama polisi. Saat ini, In-ha meminta Hiju supaya dia lebih tenang dan In-ha meminta Hiju untuk berpihak padanya. Dia menganggap Hiju sebagai adiknya, tapi di sini Hiju tidak bisa percaya pada kata-katanya In-ha. Dia juga bilang kalau In-ha sudah bersikap sangat keterlaluan, jadi dia tidak akan mau berpihak pada In-ha. Kemudian In-ha datang untuk menemui Kang Sun-ju. Dia meminta Sun-ju untuk bergabung dengannya. Tapi Sun-ju tidak mau karena dia tahu betul bagaimana sifat si In-ha itu. Dan di sana Sun-ju terlihat sangat marah mendengarkan kata-katanya In-ha. Dia langsung meninjunya. Kemudian Sun-ju menegaskan kalau dia tidak akan pernah membiarkan In-ha memakai nama belakang milik keluarga mereka karena dia hanyalah tikus liar yang mencoba mencuri milik orang lain. Setelah itu, Kang In-ha langsung bertemu dengan pria ini dan mereka berkumpul di sana untuk merayakan keberhasilan mereka karena ternyata banyak pendukung dari Kang In-ju sebelumnya sudah beralih pada Kang In-ha. Di sini mereka sangat yakin kalau rencana mereka akan terwujud. Saat ini Tae-oh sedang mengadakan pemakaman untuk ibunya. Saat itu tiba-tiba Kang Sun-ju datang ke sana untuk melayat dan dia turut berbelasungkawa atas kematian ibunya Han Tae-oh.
Di sana dia bilang bahwa mereka senasib. Sungju juga memberitahukan bahwa kematian ibunya itu adalah perbuatan dari Kang In-ha. Mendengar hal itu, Tae-oh terlihat sangat kesal karena In-ha rela melakukan hal sekeji itu dan Tae-oh tidak akan tinggal diam begitu saja. Keesokan paginya, In-ha datang ke kantornya dengan penuh semangat karena hari ini dia akan dilantik sebagai ketua Kangol. Di sini dia terlihat sangat percaya diri, tapi saat itu jaksa datang dan membawa surat perintah penangkapan atas dirinya atas tuduhan pembunuhan terhadap Kang In-ju dan juga beberapa orang lainnya. Di sini terlihat kalau Kang In-ha sangatlah kesal karena rencananya untuk menguasai Kangol gagal total, dan Tae-oh juga ada di sana saat itu untuk menyaksikan pemandangan itu. Dan Kang In-ha terlihat sangat stres karena dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Simak cerita selanjutnya di next episode.